Beberapa tahun setelah kepergian istrinya, Ip Man kini didiagnosis menderita kanker tenggorokan akibat kebiasaan merokok. Dokter pun menyarankan Ip Man untuk kemoterapi, tetapi Ip Man menolak karena ingin meninggal secara alami seperti almarhum istrinya. Kemudian seorang pria Afrika bernama Billy mengunjungi sasana Wing Chun milik Ip Man. Billy bertemu murid-murid Ip Man yang entah mengapa tidak menyambutnya dengan baik. Hal ini membuat Billy kesal dan ia terpaksa melawan salah satu murid dengan gerakan Wing Chun. Untungnya, pertarungan mereka dipisahkan oleh Ip Man. Alih-alih marah, Billy ini justru memeluk Ip Man dan memperkenalkan dirinya sebagai murid Bruce Lee yang kini tinggal di AS. Ia mengungkapkan bahwa Bruce Lee mengirimnya untuk mengundang Ip Man ke AS untuk menonton pertarungan Wing Chun versus Karate. Billy lalu memberikan Ip Man tiket penerbangan dan buku panduan kungfu terlaris di Amerika yang telah ditulis oleh Bruce Lee. Namun, Ip Man menolak karena merasa tidak punya banyak waktu. Meskipun begitu, Billy tetap meninggalkan tiketnya di sana karena siapa tahu guru Ip berubah pikiran. Sementara itu, putra kedua Ip Man yang bernama Ip Ching telah terlibat perkelahian di sekolah dan melukai teman sekelasnya. Kepala sekolah lalu memanggil Ip Man dan mengeluhkan perilaku Ip Ching yang sering berkelahi. Sebagai konsekuensinya, Ip Ching dikeluarkan dari sekolah dan kepala sekolah menyarankan Ip Man untuk mengirimkan putranya belajar ke luar negeri karena tidak ada sekolah lain di Tiongkok yang menerimanya. Saat mengobati luka Ip Ching di pusat kesehatan masyarakat, Ip Man bertemu seorang dokter yang mengaku lulusan sekolah luar negeri. Menyadari potensi kesuksesan melalui pendidikan luar negeri sangat menjanjikan, Ip Man pun berniat mengirim Ip Ching ke sana. Pada malam harinya, Ip Man meminta sahabatnya, Pet Po, untuk menjaga putranya selama ia pergi ke luar negeri. Ip Ching yang mengetahui rencana ayahnya, ia pun memprotes dan menyatakan keinginannya untuk tetap tinggal di Tiongkok dan belajar kungfu. Perdebatan ini berujung pada Ip Man yang menampar Ip Ching sehingga menyebabkan perselisihan besar antara keduanya. Keesokan harinya, Ip Man terbang ke Amerika untuk mencari sekolah yang bagus untuk putranya. Ia lalu dijemput oleh teman masa kecilnya, Leong Gan, yang kini menjadi direktur percetakan koran di San Francisco. Gan mengantar Ip Man ke Asosiasi Kebajikan Tionghoa yang terletak di Pacinan. Asosiasi ini melayani kepentingan masyarakat Tionghoa, termasuk membantu imigran dan melestarikan budaya. Ip Man lalu bertemu dengan anggota asosiasi. Salah satunya adalah Master Wan. Ip Man menjelaskan tujuannya datang ke sini, yaitu untuk meminta surat izin dari pemimpin asosiasi, yaitu Master Wan. Namun, Master Wan menyindir Ip Man karena muridnya Bruce Lee telah mengajarkan kungfu kepada orang asing dan menuliskan buku panduan kungfu dalam bahasa Inggris. Hal ini membuat Wan khawatir tentang orang asing yang akan menggunakan kungfu untuk melawan mereka. Namun Ip Man menjelaskan bahwa Bruce Lee tidak bersalah. Ia telah memperkenalkan budaya Tiongkok ke dunia. Wan yang tidak terima lalu mendorong meja ke arah Ip Man yang kemudian dibalas oleh Ip Man sampai membuat meja kaca itu pecah cuy. Merasa tidak dihargai, Ip Man pun memutuskan pergi dari sana. Ip Man kemudian menghubungi putranya melalui telepon umum. Namun yang menjawabnya adalah Pet Po. Pet Po memberitahu Ip Man bahwa Ip Ching menolak berbicara dengannya. Selanjutnya kita melihat Master Wan yang sedang melatih putrinya bernama Yona. Namun faktanya Yona ini tidak tertarik dengan kungfu dan lebih ingin menjadi pemandu sorak. Keesokan paginya, Gan membantu Ip Man meminta surat izin. Tetapi temannya menolak karena telah menerima banyak permintaan serupa tanpa riwayat kejahatan yang jelas. Malam harinya, Ip Man pergi ke turnamen karate untuk menonton Bruce Lee. Penampilan Bruce Lee ini membuat Ip Man bangga. Tetapi memancing kemarahan para karateka yang merasa direndahkan.
Setelah pertunjukan selesai, Bruce Lee mengajak Ip Man ngobrol di kafe. Di sana Ip Man meminta bantuan kepada Bruce Lee untuk membuat surat izin sekolah putranya. Bruce Lee pun menjawab kalau hal itu merupakan perkara yang mudah, karena ia memiliki seorang murid yang berprofesi sebagai pengacara terbaik. Bruce Lee lalu memperkenalkan semua muridnya kepada Ip Man, yang dimana murid-muridnya kebanyakan dari orang-orang berpengaruh. Salah satunya adalah Wu yang merupakan marinir AS. Di saat itu juga sekelompok siswa karateka datang ke sana dan menantang Bruce Lee untuk bertarung. Dengan santai Bruce Lee menerimanya dan membawa mereka ke tengah jalan. Bruce Lee lalu menunjukkan kemampuannya kepada guru Ip dengan cara melawan 3 orang sekaligus dan berhasil mengalahkannya. Bruce Lee kemudian ditantang karateka sabuk hitam untuk bertarung di dalam gang. Tanpa pikir panjang, Bruce Lee langsung menghajar karateka tersebut. Di tengah pertarungan, karateka itu mengeluarkan double stick untuk mengalahkan Bruce Lee. Namun dengan cepat Bruce Lee langsung merebutnya dan menunjukkan keterampilan dalam menggunakan double stick. Keesokan paginya, Ip Man pergi ke sekolah swasta dengan dokumen transfer yang dibuat oleh murid Bruce Lee. Sekolah itu ternyata tempat Yonah belajar. Di hari itu juga Yonah terpilih menjadi ketua pemandu sorak. Namun salah satu siswi bernama Becky kesal karena seharusnya dirinya yang menjadi ketua. Ip Man kemudian bertemu dengan kepala sekolah yang merasa kagum dengan surat izin pindah milik Ip Man. Namun meskipun begitu, Ip Man harus membuat surat izin dari Master Wan atau menyumbang $10.000 untuk menyekolahkan Ip Ching di sana tanpa dokumen apapun. Mendengar itu, Ip Man terdiam karena dia tidak memiliki uang sebanyak itu, cuy. Saat pulang sekolah, Yonah tiba-tiba diserang oleh sekelompok preman yang dipimpin oleh pacar Becky. Karena Yonah terpilih menjadi ketua pemandu sorak. Mereka lalu menyiksa Yonah dan memotong rambutnya menjadi Dora. Namun Yonah tidak tinggal diam, ia melakukan perlawanan sampai membuat wajah Becky terluka karena terkena gunting, cuy. Saat Yonah akan dihajar lagi, untungnya Ip Man datang dan langsung menghajar para preman tersebut. Ketika di rumah, Becky mengadu kepada ibunya tentang kejadian tadi. Si ibu yang merasa tidak terima langsung menelpon suaminya yang bekerja sebagai seorang petugas imigrasi dan meminta untuk segera pulang ke rumah. Di tempat lain, Yonah membawa Ip Man ke rumah dan mencoba berbicara kepada ayahnya terkait surat izin sekolah yang sekarang diperlukan oleh Ip Man. Tetapi Master Wan mengabaikannya dan malah memarahi Yonah karena telah bertarung dengan orang Amerika. Di sini Ip Man mencoba membela Yonah karena Yonah tidak bersalah. Namun Master Wan malah menantang Ip Man untuk berduel. Tanpa pikir panjang, Ip Man pun menerima tantangan itu dan mereka berdua pun mulai bertarung. Di tengah pertarungan tiba-tiba terjadi gempa bumi yang membuat pertarungan mereka seketika terhenti. Namun setelah situasinya kembali tenang, Ip Man memutuskan untuk pergi dan menjelaskan bahwa tujuannya ke sini bukan untuk meminta surat izin, melainkan hanya untuk mengantar Yonah saja. Sementara itu, murid Bruce Lee, yaitu Sersan Wu, tengah membawa boneka kayu kungfu ke markasnya. Ia ingin memperkenalkan Wing Chun kepada para prajurit di sana. Tetapi tindakannya itu dihalangi oleh seorang sersan bernama Berton, yang menganggap bahwa karate lebih unggul dibandingkan kungfu.
Dan untuk membuktikannya, Berton pun menantang Wu untuk bertarung dengan instruktur karatenya bernama Cholin. Wu kemudian menerimanya dan menunjukkan kemampuannya dalam bela diri Wing Chun. Namun sayangnya Cholin sangat kuat sehingga akhirnya Wu kalah. Akibat kekalahannya ini, Berton langsung membakar boneka kayu kungfu milik Wu. Di waktu yang sama, Yonah mendatangi Ip Man untuk memberikan surat izin kepada Ip Man. Tetapi Ip Man langsung merobeknya karena ia tahu Yonah membuat surat ini tanpa sepengetahuan ayahnya. Yonah lalu mengungkapkan kekecewaannya pada ayahnya yang memaksa dia tampil kungfu di festival Tiongkok. Yonah pun mengaku kalau ia tidak suka dengan kungfu. Mendengar itu, Ip Man menyarankannya untuk tampil dengan apa yang disukai oleh Yonah, yaitu sebagai pemandu sorak. Di tempat lain, ayah Becky yang bernama Andre baru pulang ke rumah. Ia sangat marah melihat putrinya terluka dan memutuskan untuk balas dendam dengan cara memberikan pelajaran kepada ayahnya Yonah, yaitu Master Wan. Di markas, Wu tengah menunjukkan demo kungfu Bruce Lee kepada sang komandan, yang ternyata membuatnya terkesan. Komandan lalu memerintahkan Berton untuk mempelajarinya dan memberi izin Wu untuk pergi ke festival Tiongkok guna melakukan penelitian lebih lanjut tentang kungfu. Yang mana jika cocok, maka komandan akan memasukkan kungfu ke dalam programnya untuk digunakan oleh prajurit. Berton yang merasa tidak terima lalu menemui Cholin dan memerintahkan dia untuk menyerangkan para master kungfu di festival agar Wu tidak memiliki riset yang nanti akan ditunjukkan kepada komandan. Malam harinya festival dimulai. Wu langsung merekam acara itu untuk penelitian. Di sana Ip Man juga hadir. Sementara itu Master Wan yang sedang sibuk membuat dokumen tiba-tiba didatangi oleh Andrew dan anak buahnya termasuk si Billy. Andre lalu menangkap Master Wan dengan tuduhan telah membiarkan seorang imigran ilegal tinggal di Pacinan. Di waktu yang sama, Cholin datang ke festival dan mulai menantang para master kungfu di sana untuk berduel. Kemampuan Cholin ternyata hebat, ia mampu mengalahkan para master satu persatu. Saat Cholin akan menghabisi master wanita, tiba-tiba Ip Man mencegahnya dan keduanya langsung mulai bertarung. Dengan jurus pukulan 1000, Ip Man akhirnya berhasil mengalahkan Cholin dengan mudah. Hal ini membuat semua orang merasa senang, termasuk Yonah. Tidak lama kemudian paman Yonah datang ke sana untuk memberitahukan kalau ayah Yonah telah ditangkap. Yonah yang khawatir pun langsung bergegas pergi dan diikuti oleh Ip Man. Sesampainya di kantor imigran, Ip Man bertemu dengan Billy yang menyarankan mereka bertiga untuk tidak kembali ke kota karena ketua Billy sedang menangkap para warga Cina. Namun Ip Man tidak tinggal diam dan berencana pergi ke sana. Di tempat lain, Sersan Berton pergi ke rumah sakit marinir dan mendapati Cholin telah babak belur. Berton yang tidak terima instrukturnya telah kalah, dirinya langsung pergi ke Pacinan untuk menantang ketuanya. Sesampainya di sana, Berton langsung menghajar semua master kungfu dengan brutal. Salah satu master mengatakan kalau ketua mereka tidak ada di sini, melainkan ada di kantor imigran. Mengetahui itu, Berton pun langsung pergi ke sana. Beberapa jam kemudian, Ip Man datang ke kantor Pacinan dan mendapati para master telah babak belur dihajar oleh Berton. Ip Man lalu menyuruh mereka semua untuk pergi dari sini karena pihak imigran akan datang untuk menangkap mereka. Sementara itu, Berton yang sudah sampai di kantor imigran meminta izin kepada Andre untuk membawa Master Wan ke markas marinir karena Berton ingin menantangnya berduel.
Mendengar itu, Andre mengizinkannya dan langsung membawa Master One ke markas dengan paksa. Sesampainya di markas, Berton membangunkan semua prajuritnya yang sedang tertidur agar melihat pertarungannya dengan Master One. Dan pertarungan Berton dengan Master One pun terjadi, cuy. Dalam pertarungan itu, One mampu melawan Berton menggunakan jurus kungfunya. Namun Berton ini powernya sangat kuat sehingga membuat Master One kewalahan. Bahkan Berton juga berhasil mematahkan kakinya Master One. Di tempat lain, Ip Man membawa orang-orang asosiasi ke tempat Bruce Lee. Di sana mereka memberitahu Ip Man kalau Berton memburu Master One karena menyangka Master One adalah pelaku yang membuat Colin babak belur. Di waktu itu juga Bruce Lee mendapatkan telepon yang mengabarkan kalau Master One telah masuk rumah sakit. Mendengar itu, Ip Man pun langsung pergi ke sana dan menemukan Master One telah babak belur dan koma. Menyadari dirinya harus turun tangan, Ip Man pun memutuskan untuk melawan si Berton. Sebelum berangkat, Ip Man menelpon dulu putranya, Ip Ching, tetapi seperti biasa Pet Po mengatakan kalau Ip Ching masih tidak mau berbicara dengan sang ayah. Dengan terpaksa, Ip Man akhirnya memberitahukan soal penyakitnya kepada Pet Po, kalau Ip Man ini terkena penyakit kanker. Mendengar itu, Pet Po langsung memberitahukannya kepada Ip Ching. Dan seketika saja Ip Ching langsung berubah dan mau berbicara dengan ayahnya. Ip Man lalu meminta maaf kepada Ip Ching karena telah menamparnya. Dan Ip Man juga berjanji akan melatihnya seni bela diri setelah kembali ke rumah. Keesokan harinya Ip Man pergi ke markas marinir dengan diantar oleh Wu. Ip Man lalu mengaku kalau dia adalah orang yang telah mengajar Colin hingga babak belur. Ip Man kemudian menantang Berton untuk berduel. Mendengar itu, Berton menerimanya dan pertarungan sengit pun dimulai. Dalam pertarungan tersebut, Berton berhasil menyerang Ip Man beberapa kali sampai membuat kanker Ip Man kembali kambuh. Namun Ip Man menolak untuk menyerah dan ia kembali bangkit untuk mengalahkan si Berton. Hingga akhirnya Ip Man mengeluarkan jurus lilitan ular kobra dan berhasil menumbangkan si Berton. Beberapa minggu kemudian, Master One telah pulih dari lukanya dan telah berdamai dengan Ip Man. Ia juga akhirnya mau memberikan izin untuk mendaftarkan anaknya sekolah di sini. Ip Man kemudian terbang kembali ke rumah dan bertemu dengan Ip Ching yang senang melihatnya. Dia lalu meminta sang ayah untuk mengajarkannya seni bela diri. Di sini Ip Man pun setuju, tetapi dia hanya akan mengajarkan Ip Ching 1 kali saja. Maka dari itu Ip Ching memvideo gerakan-gerakan ayahnya agar bisa diulang kembali. Di akhir film, Ip Man dinyatakan telah meninggal dunia. Lalu Bruce Lee menghadiri acara pemakamannya dan memberikan hormat kepada sang guru. Dan film pun tamat. Mantap!